Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya sampaikan kepada kita semua. Ini adalah tanaman atau budidaya tanaman terong yang berada di polybed. Ini sama-sama kita saksikan bahwa budidaya ternyata juga banyak macamnya. Artinya kita juga berpikir bahwa budidaya akan lebih efektif dengan sistem yang seperti apa. Itu tentu kita juga tidak bisa menilai paksa bahwa budidaya harus seperti ini juga tidak. Namun siapapun yang melaksanakan dengan teknis-teknis tertentu, sudah barang tentu mereka atau kita ini punya analisa-analisa tersendiri. Nah, apakah tanaman seperti ini juga baik? Apakah tanaman ini kurang baik? Itu tentu penilaian kita secara pribadi gitu. Artinya sah-sah saja tatkala kita melaksanakan budidaya tanaman apapun yang kira-kira di situ tidak sama pada umumnya. Justru tatkala kita berani mengambil sebuah resiko karena itu adalah baru atau karena itu tidak sama dengan umumnya, maka tatkala kita menemukan satu hal baru, maka kita adalah orang-orang yang pertama yang akan mengetahui tentang bagaimana sesungguhnya pelaksanaan budidaya itu dengan teknis-teknis yang baru atau yang tidak lazim atau yang kurang pas tatkala disamakan dengan persepsi umum gitu. Baik para petani mania yang saya hormati, ini adalah tanaman kita yang berada pada polybed ya. Nah, kemudian apa sih kekurangan dan kelebihannya gitu. Nah, kalau kekurangannya tentu tatkala kita berharap penuh bahwa hasil daripada budidaya ini, artinya buah yang didapat dari budidaya ini mendapatkan hasil yang lebih, tentu juga sangat keberatan. Kenapa? Karena nutrisi yang ada tentu juga tidak akan sebanyak seperti halnya dia hidup pada alam yang bebas. Kenapa? Karena medianya juga sangat terbatas sekali gitu loh. Medianya sangat terbatas sekali. Kemudian sejauh mana sih kita mampu untuk memberikan suplai makanan yang sifatnya itu adalah kiriman semua gitu. Lalu kekurangannya berarti kita harus mengeluarkan tenaga kita, biaya kita juga jauh lebih besar tatkala dibanding dengan yang seharusnya kita gunakan tatkala kita menggunakan sistem-sistem yang seperti biasa atau menggunakan mulsa atau tidak mulsa gitu. Kenapa? Karena di alam bebas itu tentu perakaran juga akan mencari makanan dimanapun dia mau. Nah, seperti itu. Jadi kalau di dalam polybed seperti ini, maka perakaran untuk mencari makanan atau nutrisi yang akan dikirimkan kepada buah ini sangat terbatas sekali. Begitu juga pengairan. Pengairan ini tanpa kita kocor berarti ya dia akan kering, akan lebih cepat waktunya untuk mengering ya, seperti itu. Ini bagian-bagian daripada kekurangan, artinya hal yang harus kita penuhi tatkala budidaya ini berlangsung. Ini hanya di pelataran ya, di pelataran. Nah, di pelataran rumah yang di sini juga sebenarnya ini juga sangat normal sekali. Normal ya, nih buahnya tengok nih. Nah,
sangat normal. Artinya sangat normal, normal dia berada pada polybed. Itu buahnya ya normal, cuman kalau misalnya kita punya target dalam satu batang itu awal sampai akhir dapat sekian kilo, ya itu nampaknya juga terlalu berat bagi kita pelaku petani yang biasanya kita sering main gitu. Artinya kalau kita sering main, tentu kita punya estimasi minimal itu sekian ton dalam sekian ribu batang gitu kan. Nah, tapi kalau ini kayak seperti ini tentu ya kami tidak pernah menarget berapa harus dapat hasil panen dalam per batangnya. Nah, ini bagian daripada kekurangan-kekurangan tatkala kita melaksanakan budidaya tanaman seperti di tanaman terong ini atau cabai atau apapun. Nah, itu di dalam polybed. Namun satu hal yang juga perlu diketahui sesungguhnya kalau kita mengerti bawah polybed itu kita lubang, yang lubangnya juga lebar ya. Artinya bukan hanya sekedar untuk perakaran saja. Tujuannya supaya perakaran itu katakanlah 100% dia berada di tanah murni gitu. Bisa itu, bisa. Nah, kemudian nanti berarti nyiram atau pupuk pun bisa kita aplikasikan di luar polybed. Itu bisa, sangat bisa sekali gitu. Dan itu juga mempermudah kita untuk mengaplikasikan apakah itu air, apakah itu nutrisi yang bersifat apapun tatkala polybed itu memang kita sobek dengan tujuan tertentu. Nah, kita koyak, kita sobek atau kita lubang gitu. Ini sangat super sekali sebenarnya, bagus sekali perawatannya dan alhamdulillah juga kalau hamanya sebenarnya tidak terlalu ya. Ini paling hanya ayam kok gitu. Ayam. Jadi kayak hama-hama jenis oteng-oteng, terus cabuk. Wah, ini sangat-sangat terkendalikan betul. Kalau rumput segitu nggak jadi masalah. Ya. Oke, baik para petani yang budiman, kelebihan barangkali yang harus kita juga pikirkan bahwa kekurangan dan kelebihan itu juga harus kita pikirkan secara bersama. Artinya apa? Kita kalau hanya berpikir tentang kekurangan saja tentu kita tidak imbang, dan tatkala kita berpikir atau mengedepankan kekurangan kelebihan saja itu juga enggak cocok gitu. Artinya apa? Berarti kurang dan lebih yang ada pada satu sisi itu, pada satu sumber itu harus kita kuak gitu. Oke, baik para petani, kalau tadi saya berbicara tentang bagaimana kekurangan hal-hal yang bersifat kekurangan pada budidaya seperti inilah, ini saya akan membahas tentang kelebihannya. Nah, kelebihannya tentu ini juga lebih simpel ya, lebih simpel, terus rapih juga bisa. Nah, kemudian nanti tatkala ada hal-hal yang katakanlah ya namanya di kampung ya, ada kegiatan seperti ini kemudian kita geser, lah ini bisa itu kelebihannya salah satunya itu. Kemudian penyiangan rumput atau perawatan lingkungan tanaman ini juga jauh lebih simpel, lebih nyaman, jauh dari resikonya apa, tanaman kita misalnya kena herbisida, kena apapun itu gitu. Oke, barangkali seperti itulah gambaran-gambaran hal-hal terkait dengan budidaya tanaman apapun tatkala kita menggunakan polybed. Monggo kita saksikan bahwa ini juga patut ditiru. Ini sebenarnya juga iseng sih. Iseng ternyata juga menyenangkan. Sangat-sangat menyenangkan. Nah, ini akan harapannya akan menimbulkan, akan menumbuhkan inspirasi terhadap orang lain bahwa kita bertani itu tidak harus seideal yang kita lakukan atau kawan-kawan kita lakukan, yang memang dia memang betul-betul petani murni dan memang sudah tahu banyak hal tentang
budidaya itu paling tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP gitu. Apa maksudnya? Karena tatkala kita melaksanakan segala sesuatu standar dengan SOP-nya, tentu hasilnya juga akan dekat sekali dengan estimasi-estimasi yang telah disampaikan oleh perusahaan-perusahaan pembibitan, perusahaan pupuk dan lain sebagainya. Nah, hingganya tatkala kita bisa mencapai sebuah keberhasilan dalam budidaya, ya, itu yang membuat kita selalu kepengen atau ketagihan untuk nanam lagi, untuk berbudidaya lagi, untuk berbagi pengetahuan lagi. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena hasilnya juga tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Berulang kali saya sampaikan bahwa bertani itu sangat mengasihkan, bertani juga sangat menguntungkan. Itu bagi saya, mohon maaf ya, bagi saya. Kalau nengok tanaman pagi atau kalau sore-sore sekalian gitu, seolah-olah stres itu hilang mendadak. Langsung waras lah pokoknya, roh tanduran seger gitu. Iya, ini sangat mengasihkan. Nah, tengok nih. Oke, cantik sekali kan. Waduh, kurang manis.